afdhalu man shalla wa shoma wa hajja wa ta'abbada sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man jadda fi mutaba'atihi wa ijtahada wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'am katsiratan wa hidayatan kamilatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad haqqana binazulum ila nur wa ila siratil azizil hamid. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia, nikmat, ridho serta hidayahnya kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk menuntut ilmu dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam beriringkan salam selalu dan akan selamanya tercurahkan kepada kekasih seluruh umat Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari alam dosa dan alam kejahilian ke alam yang penuh dengan iman dan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ahlan wa sahlan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dalam peringatan Tahun Baru Islam Hijriah 1447 di Masjid Jami At-Taqwa, Komplek Pertamina, Pondok Ranji, Cirebon Timur. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Haji Suyanto beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Haji Supriyanto beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Forum Silaturahim Masjid dan Mushola Komplek Pertamina, Al-Mukarram Dr. Andeski Haji Ajat MA. Yang kami hormati seluruh asatid, tokoh masyarakat dan para alim ulama, dan yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idris, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi husni adabihi. Syafahullah, asa ma tahaddasna hadzal yawm qawlana wa yakunu tawban lahu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara di hari yang mulia ini, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara di acara kita, yaitu pengajian bulanan sekaligus memperingati Tahun Baru Hijriah 1447. Untuk yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan-sambutan, dan yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang keempat adalah tausiah agama, dan yang terakhir adalah doa serta penutup. Marilah sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini, agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi serta meridhoi serta membalas apa-apa yang kita niatkan pada pagi hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Dengan ini marilah sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taqwa Komplek Pertamina, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Suyanto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang kita banggakan, serta dapat nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat. Yang saya hormati Al-Mukarram Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, yang kami hormati Bapak Lurah Pondok Ranji atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Kepala Rukun Warga 07 Bapak Mas Duki alias Sukma, dan Bapak RW 08 Bapak Budi Pramono, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan DKM At-Taqwa Bapak Haji Supriyatno, yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Hajat Sudajat selaku Ketua Forum Silaturahim Antar Masjid dan Musola seluruh komplek Pamina Pondok Ranji, yang saya hormati para pengawas DKM At-Taqwa yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati para ketua DKM Masjid dan Musola serta jamaahnya dari Masjid Nurul Falah, Musola Al-Furqon, Musola Al-Amin, Musola An-Nur, Masjid Al-Ihsan, dan Musola Muhajirin. Yang saya hormati juga segenap pengurus DKM At-Taqwa dan panitia kecil, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita telah memasuki tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Kami semua mengucapkan marhaban ya Muharram. Yang saya selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang selalu menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan keadaan sehat semuanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita mendapat siraman rohani dari Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Semoga ya semuanya bisa menghayati atau menyimpulkan apa yang diutarakan beliau. Saya selaku Ketua BM dan panitia kecil mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami atau kekilapan kami. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar dan sukses. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taqwa Bapak Haji Suyatno yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Forum Silaturahim Pengajian Musola dan Masjid Komplek Pertamina Pondok Ranji, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Hajat Sudrajat MA. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar semua? Alhamdulillah, sudah sarapan atau belum?
Udah yang sudah dapat silahkan dinikmati. Selamat tahun baru 1440 Hijriah. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita mampu melaksanakan ibadah dengan sebenarnya lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sudah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Purworejo yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Sekal, Bapak RW 07 RW 8, Wakil khusus Ketua Masjid Jamiat Taqwa Bapak Suyanto, Ketua Yayasan Masjid Taqwa Bapak Suyanto, kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu khususnya Ketua Masjid dan Musola Komplek Pertamina beserta jajaran yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, dan juga seluruh Majelis Taklim kaum ibu sekomplek Pertamina, dan juga ada Majelis Taklim gabungan dari Majelis Taklim Al-Ihsan, Al-Muhajirin, Al-Alim, kemudian Majelis Taklim An-Nur, Al-Furqan, Al-Falah, dan juga dari Majelis Taklim Nurul Jannah Taqwa. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat bisa hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai kebaikan kepada kita semua, memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pertama kepada pengurus Masjid Jamiat Taqwa yang sudah kiranya memfasilitasi giliran dari Forum Silaturahmi Masjid Jamiat Taqwa adalah tempat ini yang cukup luas dan juga cukup meriah. Alhamdulillah jamaah juga cukup banyak. Alhamdulillah lebih utama kaum ibu ya, majelis taklim yang lebih banyak. Bapak-bapak alhamdulillah banyak juga ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sama-sama alhamdulillah sudah datang bersama kita Habib Ahmad bin Hasan Al-Lurus, insya Allah akan memberikan jalan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang kalam, semoga acara ini berkah, Allah turunkan rahmat, maghfirah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Forum Silaturahmi Musola dan Masjid Komplek Pertamina Pondok Haji Jakarta Timur Al-Mukarram Dr. Andes K. Haji Hajat Sudrajat MA yang telah menyampaikan sambutannya di depan kita semua. Untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Pondok Haji Jakarta Timur. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa Pak Haji Suyatno beserta jajaran pengurus, Bapak Ketua Forum Silaturahmi Pengajian Masjid dan Musola lingkungan Masjid Komplek Pertamina, Kiai Haji Hajat Sudrajat yang bersedia menyampaikan sambutannya. Kemudian para tokoh masyarakat, para alim, para ketua lingkungan, ketua RW 07, Pak Masuki alias Sukma, Pak Budi Pramono, ketua RW 08, para ketua RT, ibu-ibu, para ketua majelis taklim, dan seluruh jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya pada kesempatan hari ini.
Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan. Karenanya alhamdulillah kita dapat menghadiri acara tabligh akbar pada pagi hari ini. Alhamdulillah cukup meriah. Kemarin saya juga lihat itu videonya malam tahun baru ya Pak, ya cukup antusias warga Komplek Pertamina di At-Taqwa ini. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah menggagas sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan yang baik ini, yang pertama berkenaan dengan tahun baru, kami menyampaikan selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Semoga tahun-tahun ke depan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita, makin solid, silaturahmi, tentunya dalam bingkai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam dari Pak Lurah, seyogyanya beliau yang sambutan, karena memang pada saat ini ada agenda yang sama di Bungur KP, jadi kami berbagi waktu. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat acara pada kesempatan pagi ini. Selanjutnya tadi mestinya saya nggak usah sambutan kali ya, karena udah sambutan ada banyak. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama, bahwa alhamdulillah di RW 07 dan RW 08 sudah memperoleh predikat RW bebas jentik ya Pak RW. Ya, selamat kami ucapkan. Mohon ini terus dijaga secara berkesinambungan, karena memperolehnya juga susah juga ya Pak RW ya. Kemarin sempat gagal juga berapa kali verifikasi dan sekarang sudah berhasil gitu. Kita targetnya 50% Pak RW. Jadi baru 3 RW yang bebas jentik, RW 7, 8, dan RW 2 ya. Nanti kita udah coba di RW 14 tapi belum berhasil. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih banyak RW lagi yang mencapai bebas jentik. Karena ada laporan juga Pak, itu di RW 9 belum lama itu berapa warganya Pak terkena DBD gitu. Nah, untuk itu kami menghimbau pada seluruh warga untuk menjaga kebersihan. Kalau ada air-air yang menggenang itu dibersihkan lah. Kemudian ada satu program pemerintah juga, itu sekarang itu ada RW bebas TBC namanya RW. Ya, jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas. Kami menghimbau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum memeriksakan kesehatan, itu kita ada program periksa kesehatan gratis. Jadi bagi ibu yang untuk pemeriksaan kesehatan silakan datang ke Puskesmas, itu gratis ya Bu. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik, karena ini memang sudah program nasional dicanangkan oleh pemerintah. Barangkali itu seperti yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masyarakat muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat. Sebelum kita beralih ke acara inti pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita lapangkan diri kita dalam mendengarkan lantunan kalam ilahi, ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zulfatan Nugraha Putra. Kepadanya kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله
ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sekalian, sampailah kita pada acara inti di hari ini. Marilah sama-sama kita dengarkan siraman rohani tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habibana Habib Ahmad bin Hasan Al-Idris yang akan menyampaikan tausiah dengan tema spirit hijrah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Oh ya, lewat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kami muliakan ahli warisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir asatid, ada sahabat saya juga Ustaz Subhan, ada juga yang dari KUA dan tentu ketua DKM juga yang kita hormati beserta seluruh jajaran pengurusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita kumpul di sebuah kegiatan yang sudah pasti acara ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pulang dari sini dosanya pada diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan berkah salawat kepada Rasulullah hajatnya Allah kabulkan. Yang sakit biar Allah angkat penyakitnya. Yang belum ketemu jodoh biar ketemu jodohnya. Ibu pada amin juga nih.
Emang belum ketemu sama jodohnya? Oh, tukar ya? Iya, ya maaf. Tes. Nah, ini jelas kayaknya nih. Sampai mana tadi? Sampai jodoh ya. Kita berbahagia bahwa di hari libur kayak begini kita isi dengan hal-hal yang baik. Apalagi ada di awal tahun. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bismillah fahuwa abdar. Segala perkara kalau nggak dimulai dengan bismillah bakal rusak nantinya. Nah, kita mengawali awal tahun ini dengan berzikir kepada Allah, berdoa, bermunajat, ada juga baca salawat. Insya Allah sepanjang tahun rezekinya pada ngalir semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita juga diajarkan untuk bermuhasabah. Di akhir tahun kemarin kita diminta untuk bermuhasabah, berfikir, bertafakur sejenak. Kira-kira tahun kemarin apakah sudah diisi dengan hal-hal yang bisa mengundang ridho Allah atau masih kurang maksimal? Dan disebutkan katanya man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, orang itu orang terkutuk. Na'udzubillah min. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Faqad khasir. Siapa yang hari ini lebih sama sama kemarin, rugi. Habis harusnya gimana? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang harus hari ini lebih baik dari kemarin. Tahun ini kudu lebih baik dari kemarin. Kita pasang niat, pasang azam yang qawi, pasang tekad yang bulat bahwa tahun ini nggak boleh ada satu hari berlalu kecuali kita isi dengan baca Al-Quran. Amin. Tahun ini yang biasanya kadang-kadang kita jarang istighfar, harus setiap hari kita beristighfar. Amin. Berselawat kepada baginda Rasulullah. Amin. Keluarga biar makin sakinah, mawaddah, warahmah. Perhatian kepada anak biar makin rajin lagi. Amin ya rabbal. Jadi dengan tekad itu nanti Allah bakal bantu. Cuma kalau niatnya udah nggak ada, gimana mau dibantu? Niatnya harus kuat, pasang. Nggak boleh tahun ini lebih buruk atau bahkan sama aja, itu nggak boleh. Yang boleh adalah yang harus tahun ini lebih baik. Kita harus seperti Nabi aja istighfar. Inni la astaghfiru rabbi 70 marrah fi kulli yawm. Nabi kagak ada dosanya, istighfarnya minimal 70 kali. Sebenarnya lebih dari 70. Dan istighfar itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali manfaatnya. Dulu umatnya Nabi Nuh ini kalau didatangi oleh Nabi Nuh lagi berdakwah, bayangin Nabi Nuh dakwah ratusan tahun, sampai riwayat ada sebagian bilang yang beriman cuma belasan, ada yang bilang 38, paling banyak Ibnu Abbas bilang 80. Nabi Nuh dakwah pagi, siang, sore, malam ratusan tahun, yang beriman berapa? 80 orang. Dan kalau Nabi Nuh datengin yang lain, apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu bisa baca di surat Nuh. Nabi Nuh dakwah baik secara rame-rame begini atau beliau datengin rumah per rumah, yang mereka lakukan apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kupingnya ditutup sama jari-jari. Nabi Nuh datang, mereka tutup kuping. Begini, nggak mau dengar. Nggak cukup tutup kuping. Wastarshaw thiyabahum. Bajunya diangkat, ditarik ke atas, biar nutupin matanya. Jadi bajunya diangkat, tangannya tutup kanan kiri.
Udah dia nggak dengar, nggak lihat juga. Nabi Nuh tiap datang digituin. Ratusan tahun setelah menjelang akhir-akhir, Nabi Nuh bilang begini, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian udah melakukan hal seperti ini, bermaksiat, nggak mau dengerin ratusan tahun. Sekarang saya mau bilang nih, sebelum terlambat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kalian, sesungguhnya Allah bakal ampunin tuh ratusan tahun yang diisi dengan dosa dan maksiat. Allah bakal ampunin. Ghaffar, Maha Pengampun. Ada orang ghafir, ada ghafar, ghafur, beda artinya. Pemaaf sama yang Maha Memaafkan. Saya misalnya kurang ajar, misalnya saya kurang ajar sama bapak-bapak, saya minta maaf sekali, dimaafin. Saya kurang ajar lagi 2 kali, minta maaf, dimaafin. Tapi kalau terus-terusan tiap hari saya bikin salah 10 kali, 20 kali, mungkin bapak-bapak nanti akan datang satu saat di mana udah nggak mau maafin lagi, karena udah keterlaluan sayanya. Adapun Allah Maha Memaafkan, tidak pernah tidak memaafkan. Yang salah kitanya nggak mau minta maaf. Dosa jalan, maksiat jalan, minta maaf kagak. Padahal Nabi bilang, tuba, beruntung. Siapa yang beruntung ya Rasulullah? Beruntung orang yang setiap kali dia bikin dosa, dia beristighfar. Kenapa? Sebab itu dosa langsung Allah ampunin. Bikin dosa lagi istighfar, Allah ampunin. Jadi yang kurang dari kita istighfar. Nabi bilang, istaghfiru rabbakum, beristighfar, innahu kana ghaffara. Sungguh dia Maha Memaafkan. 24 jam, nggak pakai izin, nggak pakai ajuin permohonan pertemuan, nggak, langsung kapan kita mau istighfar, langsung diterima sama Allah. Lalu kemudian nggak berhenti, udah diampunin. Nabi Nuh bilang nih sama umatnya, udah kalian diampunin, ada lagi, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah bakal turunkan rahmat dari langit dengan jumlah yang sangat banyak. Nggak berhenti di situ, wa yumdidkum bi amwal. Allah tambah rezeki kalian. Makanya di antara sebagian para alim ulama menganjurkan perbanyak istighfar untuk nambah rezeki. Yang ditambah bukan jumlahnya aja Pak. Ada orang duit banyak tapi hatinya sempit, hidupnya berat, hatinya nggak tenang. Kiai Subhan, Kiai Subhan tadi nulis status, kita hidup ini nyari tenang. Bukan apa tuh? Bukan tepuk tangan. Kita hidup nyari ketenangan, bukan nyari tepuk tangan. Jadi kalau kita banyak istighfar, ini hati tenang. Orang ada duitnya banyak, tapi hati nggak tenang. Buat apa? Sempit, was-was, selalu dalam keadaan gelisah. Buat apa? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Yang belum punya anak, banyak istighfar. Sebab Nabi Nuh bilang kalau istighfar Allah bakal kasih anak. Yang punya anak, istighfar. Nanti anaknya jadi anak soleh, solehah. Amin. Kalau kita punya anak soleh-solehah, girang bukan? Girang bukan main. Punya anak, nurut kalau dibilangin, girangnya bukan main. Cuma kalau punya anak, kayak kemarin tuh di Bekasi, minta duit emak-emaknya 30.000, udah dikasih, dipukulin emak. Na'udzubillah nih, dipukulin, ditonjokin mukanya. Apa ini? Ya Allah, musibahnya berat banget. Punya anak nggak bisa dibilangin. Ya Allah, sedih orang tua. Orang tua paling sedih kalau punya anak model begitu. Dulu di zaman Nabi ada satu anak kaya raya, sukses. Bapaknya udah tua. Ya biasanya kerja, cuman suatu hari udah lemes, udah nggak bisa kerja, datang ke rumah anaknya.
ketok, assalamualaikum. Yang buka mantunya. Iya Pak, gimana Pak? Anak saya, oh lagi kerja dia lagi keluar. Oh iya. Ini saya datang nih mau mau tanya anak saya naruh duit di mana ya? Oh tuh di lemari, kata si mantu nih. Dibuka sama bapaknya, oh nih. Diambil berapa? Kalau duit sekarang 50.000. Diambil 50.000, bakal dia makan nih. Bakal si bapak sama si ibu makan di rumah sebab nggak ada duit. Nggak ngambil banyak. Cuma ngambil, kalau duit sekarang itu kan kira-kira 50.000 untuk dia beli makan. Bukan buat dia jalan-jalan. Bukan buat dia beli baju. Bukan buat dia foya-foya. Enggak. Mau beli makan. Pulang. Lakinya, si anak datang. Bininya ngomong. Tadi bapak kamu datang. Oh, ngapain? Ya, tadi nyariin kamu mau minta duit, katanya mau beli makan. Terus gimana? Dia tanya, biasa duit taruh mana? Terus? Ya saya bilangin di lemari. Terus gimana? Ya, dia ambil. Wah. Terus dia bilang apa? Inna abi saraqa mali. Sungguh bapakku telah mencuri harta. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna abi saraqa mali. Ya Rasulullah, bapak saya nyuri duit saya. Dalam riwayat tersebut diceritakan fahmarra launu wajhih, memerah wajahnya Rasulullah. Nabi bilang sama Anas bin Malik, panggil bapaknya. Datang, pergi si Anas. Panggil sama Nabi, oh kenapa? Anak kamu ngelapor. Ngelapor apa? Kamu mencuri duitnya tadi. Oh begitu? Anak saya lapor. Saya ngambil duitnya, mencuri. Iya. Ya udah, ayo datang ke Rasulullah. Waktu dia jalan ke Rasulullah, dalam hati dia ngomong panjang. Ya, dimulai dengan ghazawtuka tiflan. Aku kasih makan kamu wahai anakku dari lahir. Gak pernah aku yang namanya merasa berat. Gak pernah aku menganggap itu bagian daripada kebaikan. Ya. Bahkan kalau aku lagi sakit, capek, begitu aku lihat wajahmu masih baik, aku tetap kerja demi mencari rezeki biar kamu bisa makan enak. Itu yang aku lakukan sepanjang puluhan tahun. Sekarang, ini dia ngomong dalam hati nih, sambil jalan. Sekarang timbang ngambil bakal makan doang, timbang gocap. Ya kalau duit sekarang 50.000, timbang gocap doang. Saya dilaporin mencuri. Begitu sampai di depan Rasulullah, Rasulullah langsung bilang apa? Yang tadi kamu ngomong dalam hati di jalan, sekarang sebut depan anak. Nabi tahu. Nabi tahu. Sebut biar dia dengar. Sebut. Begini. Fa'akhadha bitalabibihi. Nabi pegang bajunya si anak muda tadi itu. Pada dikencengin gitu sama Nabi. Nabi bilang, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Jangan kurang ajar. Jangan merasa hebat. Yang didik kamu sampai jadi sekarang siapa? Yang kasih makan kamu sampai kamu sehat, pinter, siapa? Anta wa maluka li abik. Kamu dan seluruh hartamu milik ayahmu, milik orang tua. Jadi kita kalau punya anak model begitu, kayaknya berat hidup kita. Nah kita pengen punya anak soleh, makanya rajin-rajin istighfar. Rajin-rajin istighfar. Kalau kita punya anak, begitu kita meninggal didoain. Ada yang meninggal, mudah-mudahan Allah rahmati. Kita punya anak, begitu kita meninggal agak lupa doain kita. Enak apa enggak? Enak banget. Ada orang tua yang ketika meninggal anaknya udah lupa, nggak pernah Fatihah, habis sholat, kalau malam Jumat kagak baca Yasin, kagak baca tahlil, bahkan ziarah kuburnya juga enggak.
Ya, ziarah-ziarah paling itu apa namanya itu, pasrowahan tuh, menjelang Ramadan. Ngelihat yang lain pada ziarah, dia ikut. Ini pada mau mana sih? Udah ziarah. Ini udah bulan Ramadan. Ziarah. Oh, gitu. Emang begitu ya? Ya udah dah, mandi dia, pergi. Di sini ada kuburan apa nih di sini? Apa? Paramunta. Marapunta. Marapunta. Jangan marah-marah dong. Marapunta, misalnya nih, ya, dia pergi ke Marapunta nih. Oh, ibu saya kalau nggak salah di Marapunta. Datang, kuburannya banyak ya. Begitu si anak nyampe Marapunta bingung, mak gue yang mana nih? Agak pernah ziarah. Sedih gak? Sedih. Paling begitu dapat nyari-nyari ketemu, habis itu cuma ini dah numpang foto doang. Ada nama kita tuh di situ, dia foto. Dia tulis status, anak yang baik adalah anak yang selalu ingat kepada orang tua. Padahal kagak baca doa, nggak baca apa-apa di situ. Numpang foto doang. Kalau kita bisa bangun, kita keplakin balanya. Nah, untuk punya anak yang soleh, istighfar. Istighfar. Kadang-kadang kita nih sering diajarin sama guru-guru kita, kiai-kiai kita, banyakin baca salawat, banyakin istighfar. Cuma kita ini nggak ngamalin. Coba deh amalin. Saya, ya kadang-kadang kita kalau lagi sulit baru ingat. Kadang-kadang kalau rezeki lagi seret, ya itu kita baca dan kontan. Allah nggak mau utang, Allah kasih, Allah nggak bakal mengingkari janjinya. Jadi berkahnya istighfar selain diampunin dosa, menurunkan rahmat, dan juga menambah rezeki, serta yang keempat adalah memberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ini kata Al-Quran nih, nggak berhenti. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Juga berkahnya istighfar, Allah siapin surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Kira-kira mau masuk surga apa enggak? Kapan kira-kira? Hah? Nanti aja. Kalau mau masuk surga, kudu meninggal dulu ya. Jadi mau nggak masuk surga? Cuma 4 orang yang jawab nih. Takut kali bu ya. Sebenarnya mau, cuman takutnya kalau jawab mau besok lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tahun ini kudu lebih baik. Semangat hijrah kita ambil dari kisah hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Beliau berhijrah dari Mekah. Sebelum beliau ke Madinah, beliau sempat nyoba ke Taif dulu, berhijrah, ingin berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Ayyaman walayali, hari demi hari, malam demi malam beliau jalani di Taif. Tidak ada satu rumah pun yang menyambut kedatangan beliau. Kalau Rasulullah datang ke sini, kita sambut apa enggak? Rasulullah datang ke Pondok Ranji, gimana? Semua kita rebutan. Semua berebut, ya Rasulullah di rumah saya aja. Oh jangan rumah saya aja, semua berebut. Tapi ke Taif nanti nggak ada yang disambut. Bahkan beliau disambitin dengan bebatuan. Kemudian beliau malam demi malamnya tidur di mana? Tidur di hamparan pasir, atasnya nggak ada genteng, langsung langit. Bawahnya ini nggak pakai kasur, alasnya tanah. Dan beliau selalu berdoa, ya Allah, sampai malaikat datang nawarin kan, mau ngurunin azab buat orang Taif yang udah kurang ajar sama Nabi. Nabi bilang, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau memang mereka nggak mau beriman, mudah-mudahan nanti anak-anaknya pada beriman. Kata Nabi begitu. Tahu nggak, ibu-ibu, saya ke Taif berapa bulan yang lalu.
dapat info dari orang Taif, sekarang di Taif 100% Muslim. Alhamdulillah. Berapa persen? 100% Muslim. Sebelumnya 100% tidak beriman. Berkah doanya Nabi, berkah ketabahan dan kesabarannya Nabi, beriman semuanya. Bahkan Nabi doanya apa? Allahumma inni ashku ilaika. Ya Allah, saya mau mengeluh nih. Mau mengeluh apa Nabi? Mau mengeluh tentang kurang ajarnya orang Taif? Enggak. Nabi bilang, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Betapa lemahnya diriku. Wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Betapa aku tidak punya daya kalau engkau tidak bersamaku, ya Allah. Siapa aku, enggak bisa apa-apa. Bayangin Nabi. Dan satu permintaannya Nabi, Allahumma in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Satu yang saya mau, jangan marah sama saya ya Allah. Saya gagal, saya nggak berhasil dakwah, saya nggak bisa ngajak orang Taif beriman. Jangan marah ya Allah, nggak apa-apa saya ditipukin, nggak apa-apa saya nggak diterima, nggak apa-apa saya tidur di atas tanah, siang kepanasan, malam kedinginan. Yang penting satu, engkau jangan murka kepadaku ya Allah. Bayangin, itu indahnya Rasulullah. Akhirnya beliau kembali ke Mekah, mempersiapkan kemudian perjalanan berapa saat setelahnya menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, tadi Bapak bilang kalau Nabi datang sambut dengan para al-Badri, itu yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Oh, telah datang Rasulullah. Oh, Masya Allah, indahnya perangai beliau. Ada seorang yang bilang, falamma qadima Rasulullah ijtama'an nas. Manusia semuanya keluar dari rumah nyambut kedatangan Nabi. Satu orang ini penasaran, yang mana yang namanya Rasulullah Muhammad itu yang mana? Saya masuk ke tengah-tengah manusia sampai saya mulai pandang wajahnya. Orang itu bilang, falamma ra'aituhu alimtu min wajhihi annahu laysa biwajhin kadzdzab. Begitu saya pandang wajahnya, saya lihat, saya tahu ini wajah-wajah orang yang jujur, gak mungkin berdusta, gak mungkin berbohong. Saya penasaran, mau dengar pidato pertamanya Nabi. Kan biasanya tuh kalau presiden habis dilantik pidato, itu mau dengar apa nih programnya nih, apa yang bakal dilakukan. Itu orang-orang Madinah juga sana, mau dengar Nabi ngomong apa. Apakah kita bakal disuruh angkat senjata sebab Nabi habis diusir dari Mekah? Apa kita disuruh untuk bermusuhan satu sama lain? Ternyata enggak. Nabi bilang, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam. Ini pertama datang, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu bil layli wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, ini program saya nih selama berapa tahun ke depan. Program saya yang pertama, afshus salam, tebarkan kedamaian. Jadi tebarkan salam bukan ucapan sekedar ucapan assalamualaikum. Sebab kalau sekedar ucapan assalamualaikum aja, mohon maaf, koruptor kalau mau pidato salamnya fasih banget. Mana semua agama tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi? Apa? Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, banyak. Sebagaimana dia fasih mengucapkan salam, dia fasih juga ngambil duit rakyat. Apa ini yang diinginkan oleh Nabi daripada tebarkan salam? 1.000 triliun kemarin, Masya Allah. Kalau dibagi sama rakyat, saya hitung, kebetulan saya hitung. Satu kasus korupsi 1.000 triliun, saya hitung. Setiap rakyat Indonesia yang hampir 300 juta ini masing-masing dapat sekian juta. Kalau nggak salah 3 juta. Per orang. Ibu di rumah ada 5 orang, 15 juta. Saya di rumah ada 6 orang, 18 juta. Satu kasus doang. Seluruh rakyat Indonesia dapat.
Bukan itu yang Nabi inginkan. Yang Nabi inginkan adalah daripada menebarkan salam ini, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang ketika dia bisa menjaga tangan dan mulutnya daripada mengganggu orang lain. Itu namanya muslim. Tangannya ngambil duit orang buat apa? Tangannya buat mukul orang bisa buat apa? Mulutnya nyakitin, ribah, namimah, ngomongin orang mulu. Ya, biasanya orang ibu-ibu kalau mau ngomongin orang depannya apa? Ini bukan saya mau ngomongin ya. Ya itu kalau bukan mau ngomongin diam. Betul ya? Ini bukan saya mau ngomongin. Saya sih kagak mau nyebut nama, saya cuma mau cerita doang. Ada salah satu tetangga kita, rumahnya sebelah warung, ordernya warna hijau, anaknya 3. Oh si ibu ini Rodiah, oh, lu yang nyebut ya? Emang ada ibu Rodiah sini? Hah? Oh, ada. Kata temannya yang diajak ngomong bilang begitu, oh maksud lo ibu Rodiah? Lu ya yang gibah, gua mah kagak. Gua nggak nyebut nama, nggak nyebut nama, nyebut ciri-ciri semuanya. Sama aja bohong. Saya punya nenek, udah meninggal. Bukan nenek saya sebenarnya, adiknya kakek saya. Adiknya kakek saya ini demen nyambut tamu. Demen nyambut tamu. Tapi kalau ada tamu datang mulai mau ngomongin orang, itu dia langsung berdiri. Tamu datang nih. Masya Allah, apa kabar? Duduk-duduk, mau minum apa nih? Gimana kabar anak-anak, sehat semua? Gimana? Ada apa nih? Ini Ipah Syekhah, namanya Syekhah. Ipah Syekhah, itu tetangga kita, si ibu ini masak. Langsung dia berdiri, dia masuk kamar. Langsung. Dan dia bilang sama yang ada di rumah, bilangin sama tetangga dia yang datang tamu, suruh pulang aja. Kalau datang mau silaturahmi, ahlan wa sahlan. Tapi kalau mau bawa bangke saudaranya suruh pulang. Saya nggak mau dengerin. Sebab kadang-kadang kan ada juga alasannya gimana? Saya mah kagak ngomongin orang, cuma dengerin doang, sama aja. Kan kalau kita nggak dengerin, dia kagak ngomong juga. Sampai katanya kata sebagian guru kita, kalau ada orang mulai gibah, bawa ember, taruh depan mukanya. Ngapain bawa ember? Gue mau jalan, kalau ngomong sama ember. Gue mau jalan aja. Begitu, kudu tegas, jangan nggak enak. Yang pertama afsus salam. Nabi bilang yang kedua, wa at'imu ta'am, kasih makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan sholatlah di pertengahan malam ketika di saat itu banyak orang tidur, maka kamu akan masuk surga. 4 wasiat dari Nabi, 3 ini semua kaitannya sama manusia. Tebarkan salam sama manusia, kasih makan manusia, silaturahmi manusia. Yang terakhir cuma 1 doang sama Allah. Sisanya berbuat baik kepada sesama manusia. Dan saya mau tanya dulu, kira-kira berapa menit lagi? Masih ada waktunya ya? Ntar kalau udah mau habis, dehem. Begitu. Yang rada kencang biar kedengeran. Jadi Al-Imam Ahmad bin Harb, seorang ulama dari Naisabur, dari negeri Persia sekarang, yang lagi perang lawan Israel, mudah-mudahan Allah kasih kemenangan. Al-Imam Ahmad bin Harb, namanya ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'laman Nubala'nya. Beliau bilang begini, ini kita pegang nih, mumpung di awal tahun kita amalin. Apa kata beliau? Abadtullaha khamsina sanah. Saya ini udah beribadah 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadah. Saya nggak pernah tuh ngerasain yang namanya keindahan dalam ibadah. Kenikmatan saya nggak rasain. Sholat ya sekedar sholat aja.
Allahu Akbar. Udah, cuman menjalankan kewajiban, cuma menggugurkan kewajiban, itu aja. Saya nggak merasakan kenikmatan sebagaimana dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Abadullah 50 sanah, fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu thalathata asya. Sampai ketika saya berhasil meninggalkan 3 perkara, baru saya bisa merasakan nikmatnya ibadah. Enak ibadah. Oh, seneng kalau sholat. Kalau puasa bahagia, luar biasa. Baca Quran, betah banget. Apa kuncinya? 3 perkara. Imam Ahmad bin Harb bilang apa? Yang pertama, taraktu ridwan nas hatta qadirtu an atakallama bil haq. Yang kedua, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Yang ketiga, taraktu lazzatad dunya hatta wajadtu lazzatal akhirah. Yang pertama, kata beliau, saya mulai meninggalkan mencari-cari keridhaan manusia. Ini yang musibah. Kalau kita hidup ngejar-ngejar keridhaan manusia, ini musibah. Tetap kita baik sama semua orang, kita baik. Tapi ketika ada orang yang mengajak kita kepada keburukan, jangan diikuti. Misalnya bawahan di kantor, atasannya nyuruh waktu bikin apa namanya itu, bikin duit-duitan dah tuh, atasannya nyuruh, lu tambahin tuh angkanya, anggaran ya, lu tambahin angkanya. Salah atau benar? Salah. Cuman si bawahan biar dapat ridho dari atasannya nurut, mencari keridhaan atasan, kagak berani ngomong yang hak, nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Di Cawang, dekat rumah saya di Cawang, ada tawuran berapa minggu yang lalu, anak-anak sekolahan tawuran pak, berantem pakai senjata. Ada yang kena tangannya, digituin pakai apa? Celurit. Terus dibilangin sama gurunya, kenapa ikut tawuran? Alasannya apa? Solidaritas sama teman-teman. Saya solidaritas sama teman-teman. Kata gurunya, itu hasil dari solidaritas sama teman-teman yang salah, hasilnya begini, tangan patah, teman kamu mati, cuma gara-gara mau dibilang solidaritas, mati ditusuk. Kenapa ikut tawuran? Biar ikut sama teman-teman, nggak berani ngomong yang hak, cari keridhaan manusia, mencari kerelaan temannya, mati hasilnya, mati, habis umurnya. Jangan cari kerelaan manusia, cari kerelaan Allah, biar kita bisa ngomong yang hak, yang benar-benar, yang salah-salah. Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Masyayikhina, guru besar di Al-Azhar di Mesir, ketemu sama Presiden Husni Mubarak di Mesir. Ngomong tegas, ngomong dengan akhlak, tapi tegas isinya. Tetap menghormatin dia sebagai presiden, tapi kagak basa-basi. Jangan ngambil hak rakyat, jangan kamu zalimin orang, jangan kekuasaan membuat kamu lalai. Tetap jadi hamba Allah, jadilah orang yang adil dalam menjalankan amanah. Begitu, karena dia nggak cari keridhaan presiden, yang dia cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di Baghdad, tempat sekolahnya beliau sahabat saya Kiai Subhan, saya bulan Ramadan kemarin ziarah Pak, alhamdulillah, ke Baghdad. Ya, ziarah banyak keluarga Rasulullah. Di antaranya juga Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirrahu. Saya ziarah bulan puasa kemarin, 2 malam aja ziarah, pulang lagi kemarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ziarah. Amin. Di Baghdad ada seorang namanya Abu Wahab
julukannya Buhlul. Ya, bahasa kitanya Bahlul gitu. Sebenarnya dia bukan orang bodoh. Dia orang yang kelihatannya kayak orang gila, tapi kata-katanya penuh hikmah. Kalau kita suka baca dulu Abu Nawas tuh ya, kayak model-model begitu. Di zamannya Harun ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbas. Ini Abu Wahab demennya di kuburan. Dia gali kuburan buat dirinya, dia doain kuburannya, baca Al-Quran di situ. Singkat cerita, Harun ar-Rasyid lewat naik kuda, ngelihat ini Buhlul lagi di kuburan. Ketawa Harun ar-Rasyid. Buhlul, lu kapan lu berakal? Dia begitu. Kapan lu berakal? Main di kuburan. Kata Buhlul, ya Harun, wahai Harun, kamu yang saya tanya kapan berakal? Kalau saya mau berakal, kata Harun, saya mau khalifah. Gimana sih? Kamu yang gila, Buhlul, Harun, kata Buhlul. Kamu yang gila, wahai Harun. Kenapa saya yang gila? Sebab kamu tahu bahwa kamu dan aku nanti bakal tinggal di sini. Tapi kamu nggak siap-siap. Kamu betah di istanamu. Kamu bikin istana yang mewah, yang besar, yang megah. Padahal kamu tahu bentar lagi juga kamu tinggalin itu. Lalu saya mah siapin ini sebab saya bakal tinggal lama di sini. Sebelum nanti kita semua akan disidang di alam akhirat, saya bakal tinggal lama di sini. Gak apa-apa rumah saya sementara kecil, tapi yang penting di sini saya bisa nyaman. Jadi yang gila kamu apa saya? Mulai mikir Harun ar-Rasyid. Kata dia, zidni ya Buhlul, tambah nasihatnya. Kata Buhlul, yakfika kitabullah. Sebenarnya cukup Al-Quran. Kalau kamu membaca, fafihil khabar, wafihil ibar. Di situ ada banyak kabar dari Allah, ada banyak ilmu yang manfaat. Baca, pelajarin, amalin isinya. Kata Buhlul kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia nggak takut, dia kata itu Khalifah yang hak-hak dia sampaikan. Terus akhirnya Harun mau balas budi. Makasih kamu udah nasihatin saya. Buat saya nasihat ini nasihat yang sangat berarti. Kamu mau apa? Saya mau balas budi. Punya hajat apa? Saya ini khalifah, duit banyak. Saya penguasa. Kamu mau jabatan? Saya kasih. Mau duit? Saya kasih. Mau rumah? Saya kasih. Mau apa? Ya, saya punya 3 permintaan. Minta, kata Harun, minta. Gampang buat saya mah. Kamu minta aja, ntar saya penuhin. Karena kamu udah nasihatin saya. 3. Yang pertama, antahmiyani min malakil maut. Tolong jagain saya. Kalau malaikat maut datang mau cabut nyawa saya, kerahin ajudan kamu yang jumlahnya puluhan ribu tuh, biar jagain malaikat jangan sampai masuk ke rumah saya. Bisa apa enggak Harun? Kata Harun, kagak bisa. Oh nggak bisa. Ya udah dah, yang kedua dah. Kalau emang nggak bisa, saya minta antazida fi umri. Tolong tambahin umur saya sampai sekian ratus. Kalau emang pada akhirnya saya bakal mati juga, nggak apa-apa dah. Tapi tambahin dong umur saya. Kamu kan penguasa, kamu bisa segala-galanya. Tambahin umur saya. Apa kata Harun? La aqdir, saya nggak bisa. Ya udah dah. Kalau emang nambahin umur nggak bisa, jagain saya dari malaikat nggak bisa. Yang ketiga aja. Apaan? Antudkhilanil jannah. Tolong masukin saya ke surga. Dan di akhirat jamin ya supaya saya masuk surga. Bisa nggak? Kata Harun, saya sendiri juga kagak tahu masuk surga apa enggak. Bagaimana mau jamin kamu? Terus apa jawabannya Buhlul? Idzan fa'lam annaka mamluk wa lasta bimalik wala hajata li fil mamalik. Kalau gitu biar tahu Harun ya, dengerin nih omongan saya, biar kamu sadar kamu bukan raja, kamu hamba sama kayak saya. Kamu gak bisa apa-apa.
Dan saya nggak perlu sama hamba kayak kamu, saya perlunya sama raja daripada raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah mencari keridhaan Allah, enak hidupnya. Ya, hidupnya bisa menikmati ibadah. Nggak cari-cari keridhaan manusia, itu yang pertama. Yang kedua, taraktu suhbatal fasiqin. Mulai tinggalin berteman sama yang fasik-fasik. Tinggalin. Boleh kalau kita ketemu nih teman kita nih fasik, malas ibadah, samperin, nasehatin, boleh, bagus. Tapi jangan kita duduk banyak-banyak sama dia, sering-sering, jangan. Nasehatin, ajak, itu bagus. Tapi kalau kita berteman pagi, siang, sore, malam, ke bawah kita. Hatta wajadtu suhbatas salihin, cari teman-teman saleh. Dengerin nasihatnya orang-orang saleh. Ya, kata Luqman Al-Hakim, ya bunai, alaika min mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wahai anakku, duduk sama orang-orang alim, dengerin nasihatnya, lihat, pandang wajahnya yang penuh dengan cahaya, ikut ibadah bersama dengan mereka, biar ketularan. Ya, kalau kita duduk sama orang-orang yang demennya judi, lama-lama kita ada kemauan mau ikut juga. Cobain dah. Mungkin pertama nggak mau, enggak. Kedua, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ya udah gue cobain dah nih. Kali menang. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang dulu di sekolah tuh, dulu waktu zaman saya sekolah, ada satu teman kagak sholat, kagak demen sholat. Hobinya main bola sama kayak yang lain. Kita juga rajin dulu main bola. Lah, dia ketika dia main bola sama teman-temannya waktu azan semuanya pada sholat, dia sendiri nggak sholat. Akhirnya dia keikutan. Nah, gue dirian ngapain? Gue ikutan dah sholat. Pentingnya berteman sama orang soleh begitu. Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang kita harus jaga. Temannya siapa kita harus tahu. Nabi bilang, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu agamanya tergantung temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatiin siapa yang jadi teman kita, teman anak-anak kita. Dulu zaman saya, kalau mau main, teman itu nelponnya ke rumah. Ibu saya tahu, teman-teman saya siapa aja tahu, hafal dia. Nah sekarang kita nggak tahu dia keluar sama yang bukan muhrimnya. Kadang-kadang apa? Pergi ke tempat yang isinya maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita minta sama Allah biar anak-anak kita dijaga. Jadi yang kedua, Al-Imam Ahmad bin Harb, tinggalin teman-teman yang fasik, ya. Tinggalin dalam arti bukan berarti kita tinggalin sama sekali, ajak dia, nasehatin dia. Ya. Ini ada pengajian nih, ikut yuk, ayo. Ntar mungkin pertama nggak mau, kedua nggak mau, lama-lama insya Allah mau. Yang ketiga, taraktu ladzatan dunia hatta wajadtu ladzatan akhir. Saya mulai tinggalin mencari kenikmatan dunia dan mulai mengejar kenikmatan akhirat. Dunia 60 tahun, 70 tahun. Rasulullah meninggal umur berapa? 63. Itu khulafa yang 4, 3 dari yang 4 ini meninggalnya juga 63. Hanya Khalifah Utsman bin Affan yang enggak 63. Yang lain 63. Jadi rata-rata memang segitu. Kadang-kadang bisa lebih 70, 80 ya. Cuman ada juga yang kurang lebih segitu. Nah kita kudu siap-siap. Misalnya udah ibu ada yang umur 63 lebih, ada gak? Ada. Masya Allah. Ada yang jilbabnya kuning, ada yang ungu, ya. Ini karena rajin silaturahmi ini, makanya pada panjang umur. Amin. Mudah-mudahan biar sehat ibu. Yang udah lebih dari 63 biar pada sehat semuanya. Yang umur 60 tahun ada bu? Siap-siap 3 tahun lagi. Kira-kira
Yang umurnya 62 tahun 11 bulan ada gak? Maksud saya siap-siap. Kalau emang ada, ya makan yang enak dah. Makan, ya, jangan takut sama penyakit itu. Nikmatin aja, nikmati. Tapi mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melaksanakan hijrah itu harus dimulai dengan al-azmul qawi, tekad yang kuat. Saya mau berubah. Dimulai dengan apa? Ngaku salah. Orang yang susah berhijrah, susah berubah karena dia nggak pernah merasa salah. Coba dia merasa salah, iya ya Allah saya ngaku salah, banyak dosa. Ya, malaikat bilang kalau mengaku banyak salah istighfar dong, minta maaf dong, jangan diem aja. Istighfar, baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca gitu sambil renungkan di hati, oh gitu. Tahun kemarin tuh saya bikin maksiat ini. Untung Allah tutup. Coba kalau seandainya orang pada tahu, segitunya Allah tutup. Padahal Allah mampu buat membuka itu semua. Bini kita tahu Pak, ya ibu-ibu, laki kita pada tahu, anak-anak pada tahu. Tapi enggak, Allah nggak buka, ditutup rapat-rapat. Harapannya bukan bikin kita jadi makin nakal lagi, bukan bikin kita makin petantang-petenteng. Wah, nggak kawan, lanjut, bukan. Allah ingin jaga kita. Ayo istighfar. Nih, yang kemarin saya tutupin, saya maafin. Ya, ke depan kudu lebih baik lagi. Sebab mau nggak mau kita bakal sampai kepada suatu saat di mana nafas bakal berhenti. Itu bakal dibawa, mungkin yang rumahnya dekat sini dibawa ke sini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah dibawa kemana? Udah diam kita di dalam kafan. Ya, orang pada masing-masing baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibawa kita ke kuburan, ditaruh, dihadapin ke kiblat, kemudian apa? Dibacain azan, qomar, mulailah tanah menumpuk tubuh kita. Ke atas dibacain talqin, udah sendirian, nggak ada yang nemenin. Nah, kita pengen meninggal kita kayak Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat mulia yang waktu meninggal menjelang akhir hayatnya. Saya dulu sering ziarah Pak, saya alhamdulillah sering ziarah beliau di Damaskus. Kebetulan kita kuliah di sono dulu. Dan guru-guru kita ngajarin kalau ziarah Sayyidina Bilal bukan baca Fatihah, tapi kita disuruh azan di situ. Sebab Bilal paling senang sama azan. Azanlah yang mengangkat derajat beliau dari budak menjadi orang yang mulia, dari orang yang tidak ada harganya menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi kita disuruh azan, Allahu Akbar, sebelah Bilal bin Rabah. Waktu mau meninggal Bilal, ya ini sebentar lagi nih, ya. Bilal waktu mau meninggal udah lemas, sudah. Bininya nangis, bininya ngomong begini, wa huznah, wa karbah. Ya, kesian laki saya, sedih dia, udah mau meninggal. Sian laki saya, dia udah ada di waktu-waktu terakhirnya. Itu bininya ulangin terus, wa huznah wa karba. Bilal udah lemas, dengerin bininya ngomong itu mulu. Akhirnya Bilal ngomong pelan-pelan, sisa-sisa tenaga dikumpulin. Bilal ngomong sama bininya, jangan kasihanin aku, jangan.
Loh, wajar dong. Kamu kan mau meninggal, wahai suamiku. Wajar kalau saya kasihanin. Jangan, enggak. Saya enggak pantas dikasihanin. Lah kenapa enggak pantas? Sebab selama hidup saya udah nambah bekal, bawa bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah. Kekasihku baginda Nabi udah ngabarin bahwa sorga telah rindu menanti kedatanganku. Hidup saya penuh dengan ketaatan ibadah kepada Allah. Yang kayak saya jangan dikasihanin. Lu kalau mau kesian tuh sama orang-orang yang maksiat mulu, tuh kesian tuh. Ya, biar kata duitnya banyak, tapi kesian dia. Nggak bawa bekal cukup menghadap pada Allah. Saya mah nggak pantas dikasihanin, kata dia. Terus saya kudu ngomong apa, wahai suamiku? Katakan olehmu, wa tarabah. Betapa bahagianya aku, kata dia. Kenapa bahagia? Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Nggak lama lagi saya bakal kumpul sama pujaan hati saya, kecintaan, kesayangan saya, cahaya mata saya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pengen gitu, kumpul sama Rasulullah. Ya, nah sekarang terakhir kita harus ingat bahwa saudara kita di Palestina butuh bantuan kita. Yang punya duit kirim duit. Yang punya duit kirim duit. Yang punya medsos, ya, bersuara di medsos. Yang bisa kirim pakaian, makanan, kirim. Yang doa. Jangan yang boikot. Boikot penting, Pak. Jangan beli lagi merek-merek yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Ya, timbang 10.000, iya 10.000. Kalau yang lain beli semua banyak, akhirnya jadi senjata buat Israel. Kita punya saham dalam terbunuhnya orang-orang Palestina. Ad-dima, kata Nabi, lahadmul Ka'bah awhanu 'inda Allah min isqati dima'il mu'min. Runtuhnya Ka'bah nggak apa-apa, Ka'bah hancur nggak apa-apa, tapi jangan ada satu tetes darah Muslim yang tumpah. Lebih baik Ka'bah hancur karena kehormatan satu orang Muslim melebihi kehormatan Ka'bah. Ini Nabi yang bilang. Jangan kita ikutan untuk kemudian menjatuhkan darah kaum muslimin. Umat Islam jumlahnya hampir 2 miliar. Saudara kita di Palestina 2 juta kira-kira. Di Gaza. Israel 7 juta. Ini yang 2 juta teriak, saudara saya 2 miliar umat Islam, bantuin dong. Dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang 2 miliar nggak bisa ngapa-ngapain. 2 miliar. Tetap tuh pembunuhan sampai sekarang. Tetap yang namanya pembantaian, kiriman rudal, bom sampai gini hari masih ada di Gaza. 2 miliar diam. Yang tidur-tidur, yang makan-makan, yang kerja-kerja, yang punya urusan sama Amerika, setor duit mulu ke Amerika. 2 miliar, ngadepin 7 juta. Kalau kita kepung rame-rame, habis tuh 7 juta. Perbandingannya 300 banding 1. Kita berantem, kita 300 orang lawan 1, pede gak? Nah, kita 5 orang aja lawan 1, pede. 300 umat Islam melawan 1 Zionis Israel. Hampir 2 tahun orang Gaza teriak-teriak, nggak bisa berhenti. Jangan. Kita pengen jadi faddalallahu mujahidin 'alal ga'idin ajran 'azima. Allah memberikan kemuliaan bagi mujahidin, bukan cuma jihad dengan jiwa, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta-harta kalian, dengan jiwa raga kalian. Yang bisa dengan jiwa raga. Nih, sekarang Iran, Yaman. Orang Yaman kemarin mau haji dari bandara Son'a, mau terbang, pesawatnya dirudal sama Israel. Ini bukan saya ngomong, Bapak bisa cek di berita.
pesawat Yaman dirudal, pesawat jamaah haji. Kenapa? Konsekuensi kita bela Palestina, konsekuensinya kamu diserang, nggak apa-apa. Yang penting di hadapan Allah saya nanti bisa jawab. Ya Allah, saya udah bantu. Di Iran sekarang, negerinya dikirimin bom terus-terusan, meninggal banyak pejabat-pejabatnya, panglimanya, belum lama presidennya, dan yang lain-lain. Itu konsekuensi komitmen daripada perjuangan. Nah kita di sini udah jihad kagak, pakai komentarin lagi. Oh itu mah pura-pura, banyak yang mati pura-pura. Kalau main petasan ya pura-pura. Ini main rudal, pura-pura dari mana? Kalau nggak bisa, paling nggak ayo doain. Ya Allah, unsur ikhwan al-mujahidin fi Palestina. Begitu, doain. Mudah-mudahan nggak lama lagi Palestina merdeka. Amin. Karena itu amanat dari para pendiri bangsa Indonesia, bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, ini penjajahan, kita harus lawan. Alhamdulillah, Bapak Presiden memberikan pernyataan yang tegas terkait dengan Palestina. Alhamdulillah, kita dukung, kita support. Kita yang bisa bantu dengan apa tadi saya sudah bilang, medsos, boykot, kalau punya duit sedikit. Saya punya duit, Habib, tapi cuma 5.000, gimana ya? Kirim nggak apa-apa. Emang 5.000 itu nggak bermanfaat? Bisa beli air nih, bisa beli minum, susah di sana minum. Bisa beli roti buat makan. Jangan kira la tasghiral qalil fa innal hirmana aqal. Jangan anggap 5.000 itu nggak ada artinya. Lah, daripada nggak ngasih, bener nggak? Mendingan ngasih biar sih. Ada 2.000 taruh. Alhamdulillah. Ya, baju yang rada kebanyakan bajunya, biasanya ibu bilang nggak punya baju, padahal beret bajunya. Benar ya? Suami nih Pak, suami itu wajib membelikan baju buat istri setahun 2 kali. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Tahun berapa kali? 2 kali. Biasanya diri kita minta berapa kali setahun? Hah? Itu di situ ada istri saya, istri saya yang pertama ini, pertama dan satu-satunya. Ibu udah kaget aja. Pertama dan saya takut di boikot nanti sama ibu. Istri saya, alhamdulillah, semenjak saya bilangin begitu setahun, sebenarnya mah saya dalam mazhab Imam Syafi'i wajib cuma 2 kali doang. Alhamdulillah Bu, habis itu nggak ngajak ke mall lagi. Tapi tiap hari paket datang mulu. Asal saya mau keluar, paket. Nah, dia lagi aja ini yang datang. COD Pak, COD. Oh iya, berapa? 100.000. Ya. Besok ada lagi. Paket 50.000. Besok sebelum dia datang saya udah ngumpet. Sebelum dia teriak paket, saya teriakin, copet. Duit kita diambil mulu. Paket mulu. Alhamdulillah. Yang penting jangan mubazir. Ya, kalau yang diperlukan mah nggak apa-apa. Tapi kalau sambil mubazir, jangan. Mendingan duitnya dipakai buat bantu saudara-saudara Palestina. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia menjadi negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan rakyat Indonesia dimanapun berada, ya, di pulau manapun, dengan bahasa apapun, agamanya apapun, mudah-mudahan sejahtera hidupnya. Semoga cita-cita pendiri bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera tercapai. Amin. Mudah-mudahan bangsa kita dirahmati Allah, dijaga persatuan dan kesatuannya, dan semoga negeri kita terus membela para kaum mustad'afin, mereka-mereka yang tertindas. Negeri kita selalu berada di samping mereka untuk membantu dan memberikan uluran tangan serta supportnya, baik real maupun material, agar negeri kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, tahun ini harus jadi tahun yang lebih
Baik lagi, pasang tekad yang kuat, mulai dengan istighfar, minta sama Allah, bantu saya ya Allah, biar tahun ini lebih baik lagi. Ya Bu ya, Bu, tiap hari baca Quran Bu ya, tiap hari. Hah? Bisa nggak Bu? Janji Bu, 17 orang yang jawab. Janji nggak? Insya Allah ini kagak ini. Insya Allah ini suara dalam. Insya Allah. Jangan begitu, yang semangat. Tekad, kan dia bilang tekad. Jangan banyak-banyak Bu bacanya. Jangan sejus, jangan kebanyakan. 1 halaman. Tapi tiap hari, bisa gak? Benar ya? Lah kita kadang-kadang mantengin handphone betah banget. Buka lagi, kagak ada yang WhatsApp, dibukain dulu. Kagak ada yang WhatsApp, bukain lagi. Nonton TV. Masya Allah, itu remote sampai hilang nomornya. Cetin mulu. Bapak-bapak, apa namanya nih? Apa namanya? Gosok cincin. Masya Allah. Setengah jam, mancing. Tahu mancing kan? Ibu-ibu lakinya yang demen mancing nggak? Ada yang demen? Nggak ada? Ada. Boleh mancing, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa, hobi sah-sah saja. Tapi sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Ibu ya, lakinya disayang Bu. Lakinya kalau pulang kerja, ya sebelum ditodong minta duit, ibu kudu ini dulu, kudu apa namanya, lepasin dasinya. Ya Bu ya. Oh nggak pakai dasi. Lepasin dasinya. Papa, oh jaketnya jas, pakai jas ya? Enggak. Papa mau minum kopi atau teh? Oh, kopi boleh mah. Bikinin kopi Bu. Gorengin pisang goreng dah 3 biji. Baru dah sambil elus-elus pundaknya. Ngomong-ngomong Papa, tadi Gojek dapat berapa nih Pak? Alhamdulillah Mama dapat 350.000. Alhamdulillah. Tolong Mama atur buat 2 bulan ya Pak ya. Kurang Bu. Baca surat Al-Waqiah. Insya Allah banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada DKM, kepada Dewan Guru, pengurus, hajjana semuanya. Insya Allah majelis kita di pagi hari ini menjadi majelis yang diturunkan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada guru kita Habib Ahmad bin Hasan Al-Idris yang telah menyampaikan siraman rohani, ilmu yang bermanfaat dan bekal yang sangat mahal guna untuk mengawali tahun baru Hijriah ini dan guna untuk mempersiapkan diri kita menjadi hamba yang lebih bertakwa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal tahaddatsana beliau infa'ulana wa infa'ul qurana wa infa'ul amalina, dan semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi pahala jariah yang terus mengalir sepanjang hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk mengakhiri acara kita di hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita merenungkan sejenak untuk membaca doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Fakhrul Razi. Kepadanya kami persilahkan.
Baiklah, sebelum kita doa, izin kita sama-sama awali dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan penuh harapan mudah-mudahan yang hadir, guru-guru kita, orang tua kita, dan seluruh pengurus DKM Masjid At-Taqwa, tentunya seluruhnya jamaah kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, senantiasa diberikan kekuatan iman Islamnya, diberikan kemudahan segala urusan dan hajat-hajatnya, diberikan rezeki yang halal dan berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat segala penyakit-penyakitnya, dan mudah-mudahan tahun baru Islam 1447 Hijriah ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa madana Muhammad. Wassalam Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma barik lana anfusana wa li azwajina wa li auladina wa li ahlina wa li dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi kulli makan wa barik lana fi kulli zaman zahiran wa batina. Allahumma razuqna li ziyaratil haramain wa li ziyaratil maqamil muslimin wal anbiya wa syuhada'i was salihin. Allahumma sallimna wa ftah lana wa rahmah wal barakah wa sihhatan wa afiyah wa ilman nafi'an wa amal salih wa khairan katsir wa rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa la taj'alna bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.